Gimit itu bisa lebih apa ya, lebih comfortable lah dibandingkan materi yang lain gitu ya, yang hitung-hitungan. Baik, saya coba share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu, ya. Oke. Baik. Bentar saya admit dulu teman-teman. Oke. Lanjut lagi, kita bahas tentang konversi. Kemarin juga udah sedikit saya bahas ya, kalau desimal itu basisnya 10 gitu ya, bahasa desimal ya. Kemudian biner basisnya 2, oktal itu basisnya 8, heksadesimal itu basisnya 16. Terus kemudian kalau si desimal angkanya dari 0 sampai 9, kemudian biner angkanya 0 dan 1, kemudian oktal itu 0 sampai 7, kemudian heksadesimal itu 0 sampai 9, lanjut ke A, B, C, D, E, F ya. Dengan F yang 15, berarti A sama dengan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Itu pengenalan dari si bilangan. Sebentar, saya admit dulu temennya. Oke, lanjut lagi. Ini nanti saya mungkin nerangin kalau misalkan ada waktu ya. Nanti kalian kalau misalnya nggak ada waktu bisa baca sendiri, nanti saya akan berikan ininya, apa namanya, PDF-nya. Saya coba mulai dari ini dulu, perhitungan konversinya dulu. Yang pertama adalah konversi dari desimal ke biner. Ya, dari desimal ke biner. Itu adalah caranya kita akan membagi 2 gitu ya. Membagi dengan basisnya yaitu 2 gitu. Jadi di sini ada soal, bentar saya admit dulu temannya. Oke. Di sini ada soal 77 desimal, berapa binernya? Itu soalnya. Nah, di sini kita caranya adalah 77 dibagi 2, dapatnya 38 ya. 38, ada sisa enggak? Sisanya ada, ternyata 1. Kita pisahin nih, sisa 1. Kemudian 38 hasil dari pembagian yang awal, kita bagi lagi dengan 2. 38 bagi 2 dapatnya 19. 19, sisanya ada enggak? Enggak ada sisanya. Jadinya sisanya 0, kita tuliskan. Sisanya 0, dipisahkan. Kemudian 19 yang hasil bagi tadi dibagi 2, dapatnya 9. Sisanya berapa? Sisanya 1. Karena 9 kali 2 kan 18 ya. Sisanya 1, kita pisahkan. Kemudian 9 hasil dari yang tadi 9 bagi 2 dibuat 9 bagi 2 dapatnya 4, sisanya 1, kita pisahkan. Kemudian 4 dibagi 2 dapatnya 2, sisanya 0, kita pisahkan. Kemudian 2 bagi 2 dapatnya 1, sisanya 0, kita pisahkan. Lalu kita tarik, ambil dari yang sebelah sini nih, dari yang bawah sebelah sini ke atas gitu ya. Jadi jangan dari sini ke bawah. Kenapa? Karena sebenarnya sih bisa aja. Sebenarnya boleh aja, asal penempatannya benar ya. Dan juga
tidak lupa dengan yang di sini gitu ya. Tidak lupa dengan yang di sini karena di sini juga diambil sebagai hasilnya gitu. Kalau cuman dari atas ke bawah sampai sini kurang satu ini. Jadi supaya keambil yang di sini, maka biasanya lebih enak itu nariknya dari bawah ke atas gitu ya, dari bawah ke atas seperti itu. Kemudian kita tuliskan seperti kayak kita nulis gitu ya, itu dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah ini 1, terus 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah hasilnya kayak gini. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Itu, seperti itu. Nah, bisa kita buat kesimpulannya. Untuk dari desimal ke biner adalah kita bagi dengan basisnya yaitu 2 gitu ya. Kemudian jadi pengingatan, saya sih suka buat catatan sendiri aja biar hafal ya. Di sini dari desimal ke biner itu adalah angka yang pertama di nilai dibagi 2 ya. Sisa hasil bagi ya. Yang kedua hasil bagi dikumpulkan, diurutkan dari bawah ke atas. Ini kesimpulan untuk dari desimal ke biner. Nanti kita buat kesimpulan biner ke desimal. Oke, sampai sini cukup jelas ya untuk konversi desimal ke biner. Halo? Jelas, Bu. Nah, ini ada lagi sama kayak tadi juga. Kalau penulisan bilangan desimal itu juga boleh dituliskan begini, 98 basis 10 itu artinya dia desimal gitu ya, 98 basis 10 atau tulis 98 desimal gitu, seperti itu juga boleh. Dan terkadang ada beberapa buku ataupun beberapa dosen yang menuliskan hanya tulisan angka saja karena desimal itu kan hampir semua angka yang biasa kita pakai itu masuk ya gitu. Jadi kadang tidak dituliskan desimal atau angka 10 kayak gini. Tapi kita semua sudah tahu kalau misalkan cuma 98 doang, berarti itu artinya 98 desimal seperti itu. 98 desimal, berapa konversi untuk ke binernya? Seperti itu, ini soalnya. Nah, kita buat kayak tadi, 98 dibagi 2, dapatnya 49, gitu ya. Dapatnya 49, sisanya ada nggak? Sisanya tidak ada. Kita buat sisanya 0. Kemudian 49 dibagi 2, dapatnya berapa? 24, sisanya berapa? Sisanya 1, ya. Kemudian karena 24 kali 2 aja 48 ya, jadi pasti sisanya 1. Kemudian
24 yang tadi dibagi 2 dapatnya 12, sisanya 0. Kemudian 12 bagi 2 dapatnya 6, sisanya 0. Kemudian 6 bagi 2 dapatnya 3, sisanya 0. Kemudian yang 3 ini kita turunkan lagi, kita bagi 2. Kita bagi 2 dapatnya apa? 1. 3 bagi 2 dapatnya 1, sisa 1. Nah, ingat dari atas ke bawah, dari sini ya. Dari si angka 1 yang ini nih. Angka 1 yang ini kita ke atas sana. Jadi 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Seperti itu. Dari kiri ke kanan. Ngetiknya 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Seperti itu. Gitu. Ini harusnya ditambahin, diurutkannya dari kiri ke kanan ya. Oke. Sebentar. Ya, desimal ke biner. Baik, lanjut lagi. Sekarang lanjut lagi ke dari desimal ke oktal. Gitu ya. Dari desimal ke oktal, kalau yang tadi dibagi 2, untuk desimal ke oktal itu dibagi 8. Gitu ya, karena oktal itu kan 8. Jadi dibagi 8, contoh di sini adalah 77 juga. 77 dibagi 8 dapat 9. Sisanya ada berapa? Ada 5 ya. Kemudian kita pisahkan 5-nya. Terus kemudian 9 dibagi 8 dapatnya 1. Sisanya ada nggak? Sisanya ada 1. Nah, kemudian kita tarik juga dari bawah ke atas. Hasilnya adalah 115 gitu ya. 115 dari kiri ke kanan juga 115 gitu. Jadi si 77 ini kalau dibinerkan hasilnya ini 1001101. Kemudian hasil oktalnya adalah 115. Seperti itu. Kemudian kita dari desimal ke heksa. Dari desimal ke heksa sama seperti yang tadi gitu ya. Itu dibagi 16. Oh, ini harusnya saya catat dulu ya. Dari desimal ke oktal ya. Sama kayak tadi, desimal ke oktal. Berarti sama nih pencatatannya. Cuman dibagi 8 ya. Desimal ke oktal itu sama caranya dengan yang ini. Hanya diganti dengan ini dengan 8. Jadi dibagi dengan 8. Ya. Jadi hampir sama lah kalau desimal ke biner, desimal ke oktal gitu, itu hampir sama. Lanjut lagi. Desimal ke heksa. Kalau desimal ke heksa berarti sama kayak tadi oktal, cuman diganti dengan angka 16 untuk heksadesimal. Maka 77, contoh soal 77 dibagi 16 dapatnya 4, sisanya berapa? 13. Nah, 13 ini apa nih 13 gitu ya. Kalau A 10, B 11, C 12, D 13, maka D 13 ini artinya adalah D. Maka kita buat jadinya 4D. Seperti itu. Bukan 413 ya, tapi 4D. Karena 13-nya diartikan menjadi D untuk heksadesimal. Seperti itu. Dapatnya adalah 4D. Gitu. Oke. Seperti itu.
Jadi 77 itu bisa dibuat binernya 1001 kemudian oktalnya adalah 115, deh ke heksanya 4D ya. 4D. Berarti ini sama pengerjaannya kalau dari desimal ke heksa ya. Sama, cuman dibagi 16. Ingat A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 11, kemudian C sama dengan 12, kemudian D sama dengan 13, kemudian E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Nah ini, jadi soal dibagi 16, sisa hasil baginya dipisahkan, tapi ingat A 910, gitu, B 911 dan sebagainya, gitu ya. Jadi bisa mengenal lebih lanjut nih untuk masalah perhitungan di atas 9 ya. Kemudian semua sisa hasil bagi diurutkan dari bawah ke atas, diurutkan dari kiri ke kanan, sama ya. Dengan desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksa. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai desimal? Ada? Loh, cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Oke, lanjut ya. Kita dari biner ke desimal. Kalau tadi desimal ke biner dibagi ya. Nah, untuk biner ke desimal itu dikali, gitu ya, dikali. Jadi ini contoh soalnya adalah konversikan bilangan biner ke desimal. Bilangan binernya adalah 101110 ke bilangan desimal. 101110 biner gitu ya. Kita kalikan masing-masing dengan 2 pangkat berapa gitu ya, 2 pangkat berapa. Kalau pangkat yang terendah adalah yang dari sisi kanan. Ya, dari sisi kanan itu pangkat yang terendah. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Gitu. Sampai berapa nih soalnya? Kalau soalnya cuma segini berarti ya cuma sampai 2 pangkat 5. Gitu. Oke, nah ini ya. Berarti dari sisi sebelah sini adalah sisi yang paling rendah pangkatnya. Oke, 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu dapatnya hasilnya 1. Apapun nilainya kalau dipangkatin 0 dapatnya hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 ini hasilnya 1. 1 dikali 0 dapatnya adalah 0. Gitu ya. Kita pisahin ya di sini. Jadi ingat-ingat kalau 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2 ya, 2 dikali 1 2, dapat 2. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 1 dapatnya 4. Kemudian 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 1 dapatnya 8. Kemudian 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 8 kali 2, 16 ya. 16 kali 0 dapatnya 0. Gitu ya. Terus kemudian 2 pangkat 5 yaitu 32. 32 kali 1 dapatnya 32. Lalu kita jumlahin nih. Dapat 46
desimal. Gitu ya, 46 desimal. Jadi kalau kita bisa ringkas, pengerjaannya adalah kalau biner ke desimal itu dikali dengan 2 pangkat sekian ya. Kita lihat nih. Udah buat ininya. Kelas kemarin sih sebenarnya. Dari kelas kemarin. Ini dikalikan dengan 2 pangkat 0. Untuk digit yang paling kanan. Jadi yang paling kecil ya. Ingat, ini udah langsung dibuat dikalikan dengan 2 pangkat 0 untuk digit yang paling kanan. Digit yang paling kiri dikalikan dengan 2 pangkat paling besar atau tinggi, sama aja. Ya, kan diurutkan dari kanan ke kiri itu pangkatnya semakin membesar istilahnya ya. Gitu. Jadi di sini diringkas dikalikan dengan 2 pangkat 0 untuk digit yang paling kanan. Kemudian dijumlahkan hasil kalinya. Seperti itu. Langsung dapat desimalnya berapa. Nah ini. Nanti kalau kita simpulin desimal itu sama ya. Desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa itu sama modelnya. Kalau ini agak beda sedikit untuk biner ke desimal, nanti biner ke oktal dan sebagainya. Oke. Lanjut lagi. Cukup paham ya? Sampai sini? Halo? Paham ya? Oke. Jadi gampang ya. Dikalikan 2 pangkat 0, dikalikan 2 pangkat 1, dikalikan 2 pangkat 2. Jadi dari rendah ke tinggi, ingat-ingat, dari kanan ke kiri. Gitu. Dari kanan ke kiri. Oke. Kemudian biner ke oktal. Untuk biner ke oktal dia agak berbeda. Jadi di sini pertama adalah soalnya 1011000 gitu ya. 00. Sebenarnya 00 boleh dibuat 00 atau 10111. 0 ke beda ya? Bener sama nggak sih? 001 beda ya? Sama ya? Oke, udah ya, sama ya. Oke, lanjut. Nah, ini soalnya ini, kemudian konversikan ke oktal gitu ya, biner ke oktal. Nah, langkah pertama adalah kita pisahkan atau kita kelompokkan 3 digit ya. 3 digit. Kemudian kita ingat 421. Paham nggak ya kalian 421? Jadi gimana ya? Ini saya kasih notatnya aja. Nah, ini contoh ya. 421 itu adalah bilangan berapa yang di biner di soal yang dikelompokkan itu, yang on itu yang mana? Gitu ya. Karena ini ada kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama itu adalah 1, terus 2, terus 4. Nah, kalau di soalnya itu adalah 001 gitu ya. Kita lihat yang on tuh yang mana? Yang on itu berarti angka 1 ya. Kalau off 0 ya. Yang on itu adalah di sini nilai 4 dia on gitu ya. Nilai 2 dia off. Nilai 1 dia off. Jadi hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4. Seperti itu. Gitu. Terus kemudian contoh lagi. Misalkan yang on itu adalah di sini nih, di bagian 1 dan di bagian 2. Maka hasil dari konversinya gitu ya, itu kita tambahin. 1 tambah 2 dapatnya, atau 2 tambah 1 juga boleh. Pokoknya ini tambah ini yang on saja yang dijumlahkan gitu ya. Kemudian 2 tambah 1 dapatnya 3. Gitu. Jadi ingat 421. Jadi rumus 421 lah saya buatnya, pengingatannya. Sampai sini cukup ngerti nggak? Halo, ini dasar banget.
Cukup paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Nih, saya coba dulu dah. Bener nggak nih kalian paham? Misalkan ada angka, misalkan ada biner, berapa ya? Misalkan ada binernya adalah 101. Berapakah jumlah desimalnya? 5, Bu. Berapa? 5, Bu. 5. 5. Sip. Oke ya, tahu ya. Dapatnya hasilnya adalah sama dengan 5. Gitu ya. Oke. Jadi tahu ya. Sip. Karena di sini yang on adalah yang angka 4 dan angka 1 gitu. Ya angka 2 kan off atau 0 ya. Jadi nggak usah dimasukkan gitu. Jadi yang on aja yaitu 4 dan 1. Gitu. Dapatnya hasilnya 5. Oke, sip. Berarti paham. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ke soalnya. Yang pertama adalah pisahkan 3 digit gitu ya. 3 digit, kemudian ingat 421 gitu ya. 421 yang tadi udah mulai disinggung. Nah, terus kemudian lihat yang on yang mana gitu. Kita lihat ini yang on adalah nilai 4, berarti hasil yang ini adalah 4. Kemudian yang ini 2 dan 1 gitu ya. Kita jumlahin jadi 3. Nah, yang ini cuma 1 nih gitu. Bu, ini 1 ini berarti dia adalah nilai 4 apa nilai 1? Kan kalau di sini nulisnya 1 ya. Yang paling kanan kita buat gitu ya. Untuk menuliskan. Kalau kalian bingung gitu ya. Kalau kalian bingung, ini kan dia belakangnya 1 ya. Nah, 1 ini boleh kalian tambahin 00 gitu. Jadi dibuat 100. Jadi biar mungkin nggak bingung ini bagian yang mana, apa bagian keempat atau bagian yang ke-1. Boleh kalian tuliskan 100. Kenapa? Karena tidak merubah arti ya kalau kita taruh angka 0 di belakangnya. Gitu. Di depannya seperti itu. Nggak akan merubah arti. Gitu. Jadi ya boleh kalau kalian nuliskan 001 boleh gitu ya, menandakan bahwa itu adalah digit yang bagian ke-1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1. Tapi kalau udah biasa nggak usah juga nggak apa-apa seperti itu. Oke, lanjut. Hasilnya adalah 134. 134. 134 oktal. Gitu ya. 134 oktal. Oktal itu 421. 421 berarti 67 ya. Ya benar oktal ya. Berarti oktal. Dah, lanjut nih. Cukup paham ya? Ini ada soal lagi nih. Paham ya? Nih, ada soal lagi contoh ada soal 11110111001. Biner berapa oktalnya? Ingat yang tadi pertama pisahkan 3 digit ya. 3 digit. Kemudian kalau udah mana yang on gitu ya. Kita identifikasikan mana yang on. Kalau udah tahu mana yang on, kemudian kita jumlahin gitu ya per masing-masing kelompoknya. Nah, ini contoh 001 dapat hasilnya adalah 1 gitu ya. Karena di sini dia yang on adalah cuman yang di bagian 1 gitu. Lanjut 111 ini on semua nih, 421 on semua. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 dapatnya 7. Seperti itu.
Kemudian 110 berarti yang on adalah bagian 4 dan bagian 2. Kita jumlahin tuh, jadinya 6. 4 tambah 2, 6. Gitu ya. Kemudian yang 011 ini berarti yang on-nya adalah 1 dan 2 gitu ya. Kita jumlahin, 1 tambah 2 itu dapatnya 3. Terus kemudian kita gabungin. Kita gabungin dapatnya 3671. 3671 oktal. Seperti itu. Gampang ya. Oke, ini saya buat pengingatannya. Dari biner ke oktal, yang pertama adalah pisahkan 3 digit dimulai dari sebelah kanan. Ya. Ini saya buat dari sebelah kanan. Dari sebelah sini nih. Ingat-ingat, bukan dari sini. Kan tadi saya bacanya dari sini. Tapi kalau untuk pengelompokannya, dari sebelah kanan. 1, 2, 3, kelompokin. 111, kelompokin. 011, kelompokin. Nah ini nih, sisanya kan 2 nih. Satunya ada 2 yang terakhir. Nah ini boleh kalian tambahin 0 di depannya. Karena tidak akan berubah arti. Jadi biar mengetahui ini penempatannya di mana kan. Seperti itu, jangan sampai ini bisa aja 4 dan 2 yang on gitu kan. 4 tambah 2 kan jadi berapa? 6 kan, seperti itu. Nah, padahal bukan. Ini 1, 1, terus kemudian harusnya kita tambahin 0 biar tahu tempatnya kayak gini nih. 1, 1, 0 gitu. Biar tahu tempatnya. Oh, ini ternyata yang on itu adalah 1 dan 2. 2 tambah 1 itu dapetnya 3. Gitu. 0-nya berarti nggak dipakai. Gitu. Jadi memang kita mengelompokkannya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Ini saya pakai buat ininya. Pisahkan 3 digit dimulai dari sebelah kanan. Kemudian ingat 4, 2, 1. Gitu ya. Ingat 4, 2, 1. Lalu digabungkan ya. Yang ketiga. Hasil langkah 2 digabungkan. Seperti itu, dari biner ke oktal. Biner ke oktal. Ya. Oke. Lanjut lagi. Cukup paham ya? Sampai sini ya. Ini lanjut lagi nih ke biner ke heksa. Udah oke? Siap? Udah, Bu. Sip. Oke. Lanjut lagi ya. Dari biner ke heksa itu adalah kalau tadi kita kelompokin 3 digit. Nah, kalau untuk biner ke heksa itu dikelompokin 4 digit. Seperti itu ya. 4 digit. Ini ada soal 10111100 gitu ya. Kita kelompokin dari sebelah kanan juga. Ingat-ingat dari sebelah kanan itu sebanyak 4 digit yaitu dapatnya 0011 pisahin. Kemudian 101 nih tinggal ini. Boleh kalian mau tambahin 0 di belakang di depannya ini boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kalian ingat aja caranya. Kalau udah seperti ini udah selesai kita kelompokin, kemudian kalau tadi 421 gitu karena oktal ya. Nah, untuk heksadesimal itu ingatnya 8421 ya. 8421. Itu. Kenapa? Karena heksa itu kan 16 ya. Jadi 8 tambah 4 itu 12, 12 tambah 2 itu 14, 14 tambah 1. Oh, 15 ya, sampai 15. Heksa ya. 15. Pokoknya ingat-ingat 8421. Kemudian kita lihatin yang mana yang on-nya, yaitu ternyata di sini yang on 8 dan 4. 8 tambah 4 itu 12. 12 itu adalah C gitu ya. Jadi ini adalah C. Kemudian yang ini 1, 2-nya off. Terus 4 ya.
4-nya on. Jadi 4 tambah 1 dapatnya 5. Gitu ya. 4 tambah 1 dapatnya 5. Nah, kita lihat ininya. Jadi dari biner ke heksa, pertama pisahkan 4 digit dimulai dari sebelah kanan. Kemudian ingat 8421 ya. 8421. Kemudian yang ketiga adalah hasil langkah 2-nya digabungkan. Oke. Ya. Cukup paham belum untuk 8421? Paham, Bu. Paham. Ini coba dulu ya, ini saya misalkan nih ya. Misalkan ada angka, misalkan binernya yaitu 1011 gitu ya. Berapa nilai heksanya? Gitu. Jadi di sini yang on itu yang berapa? Ya. Coba berapa? 11 bukannya, Bu. 1, 2, dan 8. Baru saya mau panggil siapa yang bisa. Oke, jadinya berapa? B. B, Bu. B ya. 8 tambah 2 itu 10, 10 tambah 1, 11 ya. Berarti dapatnya B. Jadi hasilnya adalah B. Jawab 2B. Karena yang on adalah di bagian 8 terus 2 terus 1 ya. Jadi ditambahin 8 tambah 2 tambah 1. Oke, sip. Berarti paham untuk 421 dan 8421. Oke, lanjut lagi. Ini ke heksa. Lanjut lagi oktal ke desimal. Oktal ke desimal. Oktal ke desimal ini hasilnya adalah kita kali dengan 8 pangkat berapa gitu ya. Berarti sama nih modelnya sama kayak biner ya yang tadi. Biner, desimal ya. Gitu ya. Contoh 145 oktal gitu ya. Berapa desimalnya? Di sini kita pisahin dulu nih, 1 sendiri, 4 sendiri, 5 sendiri, kemudian kita kaliin masing-masing. Tapi ingat kalinya dari sebelah kanan ke kiri itu pangkatnya semakin membesar gitu ya. Jadi yang paling kanan adalah pangkat paling kecil gitu ya. Jadi kita buat 5 kali 8 pangkat 0, kemudian 4 dikali 8 pangkat 1, kemudian 1 dikali 8 pangkat 2. Dapatnya berapa? Ini 8 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Jadi berapapun pangkatnya, berapapun nilainya kalau dipangkatin 0 pasti hasilnya 1. Nah, 1 kali 5 dapatnya 5, kemudian ini 8 pangkat 1 berarti 8 kali 4 dapatnya 32, kemudian 8 pangkat 2 gitu ya, yaitu 64. 64 dikali 1 dapatnya 64. Kemudian kita jumlahin 64 tambah 32 tambah 5 dapat 101. Ini dari oktal ke desimal. Oktal ke desimal. Sama nggak dengan tadi desimal ke oktal? Ya, kita lihat ya. Dari desimal ke oktal, kalau desimal ke oktal tadi dibagi 8. Kalau oktal ke desimal dikali 8. Gitu, dikali 8. Ya, jadi bedanya gitu.
Dari oktal ke desimal pakai perkalian dikalikan dengan 8 pangkat 0 untuk digit yang paling kanan. Digit yang paling kiri dikalikan dengan 8 pangkat paling besar atau tinggi. Karena kita nggak tahu berapa pangkat yang paling terakhirnya gitu ya. 0, apakah 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Kemudian dijumlahkan hasil kali tersebut. Gitu ya. Nih oktal ke desimal. Gitu ya, beda dengan si desimal ke oktal ya. Kalau ini dibagi, itu dibagi. Oke, itu ya. Jadi kalau mungkin kalau kalian mau melihat lebih lanjut, lihat versusnya aja gitu. Kalau kebalikannya gimana, boleh kalian nanti ya, ini catatannya akan saya berikan juga, nanti kalian boleh buat yang sini ini, yang sebelahnya mungkin versusnya, boleh, terserah kalian nanti. Oke, lanjut lagi kita akan bahas tentang bilangan biner ke heksa. Bilangan biner ke heksa. Ini ngobrolin apa sih? Oktal. Oh, ini harusnya oktal ya. Ini saya men-skip nih. Siapa nih yang men-skip? Oh, yang di-skip yang ini nih. Bilangan biner ke heksa. Ini harusnya ntar. Saya kesini dulu aja biar sesama oktal. Ya nggak? Ini biner ke heksa. Ini biner ke heksa nggak? Saya buat catatannya. Kan saya lewatkan kan oktal ke biner. Jadi biar sama-sama oktal gitu ya. Kalau ini kan biner ke heksa. Oh, biner ke heksa kan udah ya. Gitu ya. Tadi kita udah bahas. Sebenarnya ini cuman tambahan soal aja gitu untuk biner ke heksanya. Gitu ya. Ini contoh tadi dibagi 4, kemudian ingat 8, 4, 2, 1, kemudian kita gabungin lagi. Kita gabungin ya hasil dari 8, 4, 2, 1. Nah, itu yang tadi. Lanjut lagi nih, kita bahas tentang konversi bilangan oktal ke biner gitu ya. Kita ngobrolin oktal ya. Kalau oktal yang ke desimal kan dikali dengan 8 pangkat sekian. Kalau bilangan oktal ke biner gampang, cuman dipisahin tiap digit, kemudian kira-kira yang on untuk 421 itu yang mana gitu ya. Kebalikan sama yang tadi. Kalau tadi kan kalau biner ya, kalau biner kan kita tinggal pisahin terus lihat yang on yang mana. Kalau yang ini kita malah mencari gitu ya, 5 itu berarti nilai berapa sih yang memang bisa dibuat gitu kan, gitu, yang jadi on gitu ya istilahnya. Nah, nih contoh 145 ya, 145 oktal ke bilangan biner. Jadi kita pisahin 5, 4, 1, kita pisahin. Kemudian 5 itu berarti penjumlahan dari 4 dan 1 ya. Jadi 4 dan 1. Berarti on-nya adalah di bagian 4 dan di bagian 1. Bagian 2 gimana? Ya 0 aja karena memang tidak ada dipakai gitu ya, tidak on, maka dia off gitu ya. Itu kalau Bu, bisa nggak dia 2 tambah 3? Kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nggak bisa. Kenapa? Karena 3 tidak ada bagiannya di 4, 2, 1 gitu ya. Jadi kalau 3 nggak mungkin gitu loh, 3 tambah 2. Seperti itu. Jadi yang dimungkinkan memang yang sesuai bagian aja. Karena di sini adalah 4, 2, 1, maka nilai yang masuk itu berapa? 4 dan 1 gitu ya. Seperti itu. Kemudian 4 itu berarti yang on yang mana ya? 4 ya. Kita buat 4, 100. Kemudian 1 yang on yang mana nih kira-kira? Yang 1 berarti yang paling kanan gitu ya, 1.
terus yang lainnya kosong-kosong gitu. Nah, kalian gabungin nih hasilnya 001 100 101. Kita gabungin semuanya sesuai tempatnya. Sampai sini cukup paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Jadi bisa kita buat ininya bilangan oktal ke biner. Oktal ke biner adalah pisahkan setiap digit dulu ya. Pisahkan setiap digit. Kemudian ingat 421 mana yang on gitu ya. Kira-kira mana yang on dibuat. Kemudian digabungkan semua digit hasil dari 421 tersebut gitu ya. Seperti itu. Kita gabungin. Nih, oktal ke biner. Sama nggak biner ke oktal? Kita lihat dari biner ke oktal adalah pisahkan 3 digit dimulai dari sebelah kanan. Ingat 421. Oh, kalau dia malah pisahin 3 digit. Kalau ini pisahin 1 digit per digit ya. Bedanya gitu. Cuman sama nih. Ingat 421. Kemudian hasil angka 2 digabungkan. Mirip ya. Biner ke oktal. Oktal ke biner. Mirip. Gitu ya. Gitu. Seperti itu. Oktal ke biner, biner ke oktal mirip. Oke. Kemudian lanjut. Kita lihat lagi soal oktal lagi masih nih. Ini contoh soal oktal ke biner lagi. Di sini ada angka 4573 gitu ya. Kita pisahkan tiap digit yaitu 3 sendiri, 7 sendiri, 5 sendiri, 4 sendiri. Kemudian kita lihat nih, 3 ini kira-kira on-nya berapa nih? Berarti dia on-nya kan 1 dan 2 ya kan? Maka hasilnya 110 gitu. 1-nya on, 2-nya on, 4-nya off. Ya, jadi boleh kamu bilangnya 011 atau 110 ya. Pokoknya gitu deh tempatnya ya. Jangan sampai kebalik. Kemudian 7. 7 berarti 421 67 ya. Berarti otomatis dia on semua gitu. 4 ya on, 2 ya on, 1 juga on. Jadi 421 itu dapatnya kan memang 7 kan. Kemudian lanjut lagi. Untuk 5 berapa? Ingat yang tadi 421 berarti 4 yang on, 1 on gitu ya. Jadi dapatnya 101 untuk bagian yang 5. Kemudian 4 di sini mana yang on? Yaitu angka 4 doang dong. Berarti 100. Nah, kemudian kita gabungin nih. 100, 101, 111, 011. Biner. Cukup paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Ada yang belum paham mungkin? Cukup paham ya? Oke. Tadi udah dicoba belum yang 8421? Oke. Oh udah ya, udah dicoba nih. Sip. Nah ini ada lagi nih saya buat contoh-contohan doang. 532 oktalnya berapa binernya. Jadi kita pisahin 2 sendiri, 3 sendiri, 5 sendiri. Kemudian 2 itu yang on yang mana? Oh ternyata yang on itu yang bagian 2 yaitu bagian tengah 0 dan 0, 1, 0 jadi hasilnya. Kemudian 3 itu 2 sama 1 yang on-nya berarti 011. Kemudian 5-nya yang mana? 101. Dapatnya hasilnya berapa? Dimasukin semua. Oke, lanjut lagi. Ini oktal ke biner. Oke, lanjut lagi ya. Selanjut ke oktal ke heksa.
Konversi dari bilangan oktal ke heksa. Bilangan oktal ke heksa itu adalah contoh di sini 756. Oktal berapa heksadesimalnya? Ini adalah kita pisahkan tiap digit. Jadi agak panjang nih kerjainnya untuk oktal ke heksa. Ya. Pertama adalah kita pisahin tiap digit oktalnya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah ingat 421, gitu ya, ingat 421. Kemudian kita gabungin lagi. Setelah kita gabungin, kita pisahin 4 digit, gitu ya. Terus lanjut lagi ingat 8421. Kemudian kita gabungin. Itu tuh cara oktal ke heksa agak panjang ya. Ini contoh ini 756. Pertama kita pisahin dulu tiap digit. 6 sendiri, 5 sendiri, 7 sendiri. Kemudian 6 ini kira-kira berapa yang on untuk 421. Ingat-ingat 421. 421 berarti yang on itu adalah 4 dan 2. Berarti 110. 5 itu yang on berarti 4 dan 1 berarti 101 ya. Kemudian 7 itu yang on itu semuanya. Berarti 421 itu on semua. Gitu ya. Kemudian udah selesai, kita gabungin nih. Kita gabungin semuanya. 111, 101, 110. Kita gabungin. Kemudian setelah kita gabungin, kita pisahin 4 digit. 1, 2, 3, 4 kita pisahin. Terus 1, 2, 3, 4 kita pisahin. Nah, sisanya nih tinggal 1 nih. Tinggal 1 boleh kalian tambahin 0 di mana? Di depannya boleh gitu ya. Di depannya kita tambahin 0 sebanyak 3 kali boleh. Itu untuk menentukan dia tempatnya di mana sih gitu ya. Seperti itu. Oke. Udah setelah itu kita lihat nih, ingat 8421 gitu ya. 8421 mana yang on? Ini kalau yang bagian yang ini adalah 8 on, 4 on, 2 on gitu ya. Jadi 8 tambah 4 berapa? 12 ya. 12 tambah 2 14. Jadi 14 hasilnya. 14 itu apa? E. Seperti itu. Nah, ini kelompok yang pertama. Ini kelompok kedua sama nih ternyata 0,1 sama juga 14 hasilnya dapatnya E. Kemudian yang ini adalah angka 1 gitu yang on. Berarti dia 1. Kemudian kita gabungin jadi 1 EE gitu ya. Untuk oktal ke heksa. Oktal ke heksa. Oke, kita buat ini. Dari oktal ke heksa, pisahkan tiap digit. Terus ingat 421. Gabungkan hasil dari 421. Pisahkan 4 digit. Kelompokkan 4 digit ya. Kemudian ingat 8421. Kemudian gabungkan ya. Digabungkan langkah yang kelima ya. Ini yang kelima. Digabungkan. Yang keenam dong berarti. Keenam adalah langkah 5. Hasil langkah 5. Hasil langkah 5 digabungkan. Seperti itu. Jadi gini. Oke, jadi 2 kali kerja ya. Istilahnya kalau oktal ke heksa. Ntar kita lihat heksa ke oktal gimana. Oke. Sampai sini cukup dimengerti? Atau udah puyeng atau masih bisa terus nggak? Halo? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Aman? Aman nih? Serius? Kalau aman kita cobain dulu nih ya. Misal ada soal berapa ya?
2, 5, 6 misalkan. Total berapa heksanya? Langkah yang pertama adalah kita pisahin dulu kan. 2 sendiri. Kemudian 5 sendiri. Kemudian 6 sendiri. Terus ingat 4, 2, 1. Oke, ini coba dulu nih. Siapa ya? Misalkan Aziz Bayu Pratama ada. Aziz Hadir, Bu. hadir ya. Nah, Aziz coba untuk yang angka 6 berapa ininya, atau diketik di chat juga boleh. Diketik di chat. Oke, kalau 6 itu ingat 4, 2, 1 berapa? Coba diketik di chat. 110. Oke, 110 ya. Oke, ini hasilnya 110. Lanjut. 110. 110 ya. Nih, benar nggak? Benar ya. 4 tambah 2 dapatnya adalah 6. Oke. Terus kemudian yang 5 nih. Lanjut 5. 5 masih ingat 4, 2, 1 langkah yang kedua. Coba siapa ya? M. Haikal Nugroho, ada nggak M. Haikal? M. Haikal. Ada, Bu. Ada ya. Nah, berapa nih? 5. Boleh dicek. 5 itu berapa sih? Ingat 4, 2, 1. Berapa? 101. 101 ya. Oke, sip. Kita lihat di sini dapatnya hasilnya ini ya. Hasilnya adalah 101, benar ya. Karena 5 itu yang on adalah 4 dan 1 ya. Oke, lanjut nih 2 terakhir. 2 coba si Sultan Andromeda. Sultan Hadir, Bu. ya, hadir. Berapa Sultan kalau 2? 010, Bu. Ya, 010. Tuh. 010 ya. Ini kita udah ingat 4, 2, 1 udah, lalu kita gabungin gitu ya. Kita gabungkan jadinya 010 kemudian 101 kemudian 110 gitu ya. Seperti itu. Dah, kalau udah kita pisahkan 4 digit. Kelompokkan 4 digit gitu ya. Kita buat pisahin 4 digit, dapatnya berapa? Dapatnya adalah yang pertama 01. Sana ya harusnya. 01 1 1 kita pisahin nih. Ini kita pisahin. Terus kemudian lanjut lagi kita ke 0 kemudian 1 kemudian 0 lagi kemudian 1 ya. Kan benar nggak? Benar ya. 0101. Dan terakhir adalah 0.
Nah, kalau 0 berarti dianggap tidak ada ya, gitu ya. Kalau 0 berarti boleh kita buang, gitu ya, atau kita tulis kayak gini boleh, atau tapi nanti juga nggak usah dihitung juga nggak apa-apa karena nanti hasilnya adalah yang ini aja, gitu ya. Dah, lanjut nih. Sekarang adalah kita lihat ini di 8421 yang on angka berapa aja, jadinya hasilnya berapa gitu ya. Oke? Nah, kita coba di sini panggil. Siapa ya? Misalkan Michael Taslim, ada nggak Michael Taslim? Ada, Bu. Michael, coba untuk yang ini, ingat 8421 hasilnya apa? 14, Bu. Atau E. 14 atau E, gitu ya. Iya. 14 atau E. Karena 8 tambah 4 tambah 2 ya. Iya. Berarti 14. Oke, sip. Masukin nih, dia dapatnya adalah E. Gitu. Oke, sip. Lanjut lagi nih. Yang 1010 gitu ya. Panggil siapa ya? Zainatul Mila. Zainatul ada? Ada, Bu. Oke. Berapa nih? Kalau 10. yang 10. Oke. 8 sama 2 ya yang on. Berarti Iya, Bu. otomatis 10. Ya. Oke. Oke. Udah 10 itu apa? A. A gitu ya. 10 itu A, boleh kita tulis A. Jadi di sini jawabannya adalah AE. Gitu ya. Jawabannya adalah AE heksa. Itu jawabannya adalah ini jawaban adalah AE heksa. Gitu ya. Gitu. Gampang ya? Cukup mudah ya? Halo? Halo? Oke? Mudah? Halo? Paham, Bu. Paham. Oke, sip. Oke, lanjut lagi. Oktal ke heksa udah. Lanjut heksa. Ini ngobrolin heksa. Heksadesimal ke biner. Heksadesimal ke biner. Itu pertama adalah kita pisahkan tiap digit, kemudian lanjut ingat 8421 gitu ya. Kemudian mana yang on, hasilnya berapa gitu ya. Kemudian kita gabungkan. Nih contoh ADE, ADE ya. AD ada berapa untuk 8421-nya. Oke. E itu kita pisahin dulu, D itu kita pisahin dulu, A itu kita pisahin dulu. Kemudian E itu berarti itu berapa? 14 ya? 14 berarti untuk 8421 mana yang on? Ternyata dia 8 tambah 4 tambah 2. Berarti dia 1110 itu E. Kemudian D itu berapa? D itu 13, Bu. 13. betul 13 jadinya 8 on. Jadi pastinya kalau angkanya besar itu 8 pasti harus sudah dipilih ya. 8 kemudian 4 kemudian 8 tambah 4 12 ya. 12 dia 13 berarti kita tambah 1. Seperti itu. Gitu. Jadi 841. 1101 itu untuk D. Kemudian yang A itu 10. Kalau 10 berarti 8 dan berapa? Dan 2 ya. Gitu. Jadi 1010. Dapat deh. Ini semua kita gabungin. Kita gabungin hasil jawabannya itu 0111110110100101.
Atau boleh kalian mau ngomong dari 1010 1101111110 ya. Seperti itu. Ya, kita buat ininya heksadesimal ke biner. Heksa ke biner. Yang pertama adalah pisahkan tiap digit. Kemudian ingat 8421. Udah. Kemudian gabungin gitu ya. Hasil angka 2 digabungkan. Ini sama aja nih. Kita pakai aja. Tiga titik. Ya, hasil angka 2. Hasil angka 2 digabungkan. Nih, contoh lagi soal. Berapa sih 8BC2 heksa? Gitu ya. 2 dipisahin, C dipisahin, B dipisahin, 8 dipisahin. Nah, terus kemudian ingat 8421. 2 berarti yang on di 2 ya, berarti di 8 off, 4 off, 1 off. Jadi 0010 jawabannya untuk 2. Kemudian yang C itu 12. 12 berarti 8 tambah 4, 12 kan. Nah, dapatnya 1100 itu C. Kemudian B itu 11. 11 itu berarti 8 tambah 2 tambah 1 gitu ya. Dapatnya B yaitu 1011. Kemudian untuk angka 8 sendiri berarti dia 8 yang on gitu ya, yang lain off. Jadi 1000. Terus kita gabungin dong. Digabungin dapat hasilnya seperti ini. Jadi 1000 1010 Tuh. Udah deh, kelar. Ini untuk heksa ke biner. Gitu. Sama nggak biner ke heksa? Kita cek. Biner itu awal. Nah, kalau biner ke heksa pisahkan 4 digit dimulai dari sebelah kanan. Ingat 8421 hasil angka 2 digabungkan. Nah, ini mirip ya. Biner ke heksa dan heksa ke biner mirip banget caranya. Heksa ke biner. Pokoknya pisahin. Bedanya kalau dari biner ke heksa pisahinnya 4 digit. Kalau heksa ke biner pisahinnya tiap digit gitu ya. Tapi ingat langkah 2-nya sama. Ingat 8421. Kemudian digabungin. Gampang nih. Udah. Oke. Sampai sini paham ya? Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, baik. Kita coba lagi. Untuk bilangan heksadesimal ke oktal. Heksadesimal ke oktal. Untuk heksadesimal ke oktal ini adalah kita pisahin tiap digit, kemudian ingat 8421, kemudian kita gabungin lagi. Jadi memang agak ribet ya. Terus kita pisahin 3 kelompok atau 3 digit, kemudian ingat 421. Jadi agak kebalikannya dengan oktal ke heksa ya, gitu ya. Oktal ke heksa kan juga agak ribet kayak tadi. Tapi bedanya yang pertama adalah ingat 8421 dulu, baru ingat 421 untuk heksa desimal ke oktal. Tapi kalau dari oktal ke heksa dipisahin kemudian ingat 421 duluan, baru ingat 8421. Itu agak beda sedikit ya. Cuma kebalik itu doang. Oke, kita lihat di sini. Contoh soalnya adalah F1 heksa, berapa binernya? Kok biner sih? Ini salah nih. Ini harusnya oktal ya. Halo, ini salah ya. Salah ngetik nih. Salah ngetik. Harusnya heksa ke oktal. Terus kemudian ke biner dulu gitu. Oke. Langkah pertama adalah F1. Nah, kemudian kita pisahin semua. Terus udah gitu ingat 8421 yang on yang mana? Ini 1 berarti onnya 1.
Kemudian F berarti F itu 15. Kalau 15 berarti semuanya yang 8, 4, 2, 1. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ya. Dapat 15. Nah, kemudian kita gabungin nih. Dapatnya kan 1111 0001 biner. Nih kalau soalnya sampai sini berarti jawabannya adalah ini nih. Ya. Jawabannya ini. Kalau soalnya cuma sampai sini nih sesuai soal yang kayak gini. Tapi kalau soalnya adalah F1 heksa ke oktal, lanjut lagi. Habis selesai di sini, kita harus buat lagi dengan memisahkan 3 digit gitu ya. 3 digit dapatnya dapat 100, kemudian 011, kemudian 110 gitu. Nah, udah kita pisahin 3 digit, terus ingat 421 mana yang on. Ini yang on 1 berarti dia 1. Kemudian ini on-nya berarti 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6. Berarti dia 6. Kemudian di sini yang on-nya adalah 1 dan 2. Jadi 3. Dapatnya 361 oktal. Ya, 361 oktal. Itu heksa ke oktal. Ya. Heksa ke oktal. Jadi heksa ke oktal, pisahkan tiap digit, ingat 8421, gabungkan semua, pisahkan tiap digit atau buat kelompok 3 digit dimulai dari sebelah kanan. Terus ingat 421. Jadi emang agak ribet nih, heksa ke oktal, oktal ke heksa gitu ya. Kalau oktal ke heksa ini duluan nih 421, baru 8421. Tapi kalau heksa ke oktal itu 8421 dulu baru 421. Bedanya gitu. Tapi mirip gitu ya. Mirip modelnya. Ingat-ingat tuh heksa ke oktal. Cukup paham? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Paham. Oke, lanjut lagi nih. Yang terakhir. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Heksadesimal ke desimal itu tinggal dikaliin 16 pangkat berapa. Gitu ya. Pangkat berapa. Ingat dari yang sebelah kanan itu adalah pangkat terkecil, sebelah kiri adalah pangkat terbesar. Jadi di sini ada 3 angka, berarti C54 ini adalah 4 dikali 16 pangkat 0, kemudian 5 kali 16 pangkat 1, C itu dikali 16 pangkat 2. Nah, kita buat 4 kali 16 pangkat 0 itu adalah 1, 4 kali 1 dapatnya 4, kemudian 5 kali 16 pangkat 1 berarti 5 kali 16 dapatnya 80. Kemudian lanjut lagi, C kali 16 pangkat 2, 16 pangkat 2 itu 256, 256 dikali 12 dapatnya 3072. Kita gabungin, dapatnya 3156. Seperti itu. Bilangan desimal. Seperti itu. Gampang ya. Kita buat hasilnya. Pertama adalah dikalikan dengan 16 pangkat 0 untuk digit yang paling kanan. Digit yang paling kiri dikalikan dengan 16 pangkat paling besar atau tinggi. Kemudian dijumlahkan hasil kali. Gampang. Mirip ya. Desimal ke heksa. Balik desimal ke heksa. Oh beda nih, kalau desimal ke heksa dibagi 16 gitu. Kalau heksa ke desimal itu dikali gitu, bedanya itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Nggak ada, Bu. Udah ya, cukup paham ya. Nanti saya share ininya apa namanya, PDF-nya dan notepad-nya. Saya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai sini ya. Saya absen dulu. Oke.